Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Kurniasari Putri Sugiono, NIM 058. Saya Aulia Kotunada dengan NIM 093. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Upaya hukum dan juga proses eksekusinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum. Pengertian upaya hukum sendiri merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim sendiri juga merupakan manusia, sehingga hakim dapat melakukan kesalahan atau kekilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Macam-macam upaya hukum sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada upaya hukum yang pertama adalah upaya hukum biasa, yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa sendiri merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Nah, upaya hukum biasa ini sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah perlawanan atau verzet, yang kedua adalah banding, yang ketiga adalah kasasi. Nah, pada dasarnya upaya hukum biasa ini sendiri adalah menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atau kita sebut sebagai Uit Bovenverbar Beach Forat dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi, meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi itu dapat berjalan terus. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum luar biasa. Nah, apa sih upaya hukum luar biasa itu? Jadi, upaya hukum luar biasa itu dapat dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Jadi upaya hukum luar biasa ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah peninjauan kembali atau biasa disebut request civil. Yang kedua adalah perlawanan dari pihak ketiga dan de verzet terhadap sita eksekutorial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari upaya hukum biasa dulu. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama tadi, yaitu adalah perlawanan atau verzet. Nah, perlawanan atau verzet adalah suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadnya tergugat, atau biasa kita sebut sebagai putusan verstek. Nah, dasar hukum verzet dapat dilihat dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo tenggang waktu 14 hari. Nah, dalam tenggang waktu 14 hari ini, hari liburnya tetap dihitung. Setelah putusan-putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat, putusan verstek sendiri itu dilakukan ketika tergugat tidak hadir. Nah, syarat verzet itu ada beberapa. Yang pertama adalah keluarnya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari. Dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Yang terakhir adalah verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai banding. Nah, banding sendiri merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding sendiri harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Hal itu diatur dalam pasal 7 UU nomor 20 tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 194 HIR
pasal 188 sampai 194 HIR. Dan jadi yaitu adalah satu, adanya pernyataan ingin banding, yang kedua, panitera membuat akta banding, yang ketiga, dicatat dalam register induk perkara, yang keempat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Nah, memori banding sendiri menurut Yahya adalah bahwa memori banding secara singkat dapat diartikan sebagai risalah yang disusun oleh pemohon banding dan merupakan tanggapan terhadap sebagian maupun atas seluruh pemeriksaan putusan yang diajukan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai kasasi. Nah, menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, kasasi sendiri merupakan pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi tersebut merupakan putusan banding. Alasan dipergunakan dalam permohonan kasasi dapat ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang 14 tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Nah, tersebut ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah yang tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum luar biasa. Nah, tadi kan upaya hukum luar biasa yang pertama ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu apa sih? Peninjauan kembali itu apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata maupun perkara pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diatur pada pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Nah, alasan dari peninjauan kembali tersebut dapat kita lihat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, yaitu yang pertama adanya novum atau bukti baru yang diketahui. Jadi setelah adanya perkara yang diputuskan pada bukti-bukti yang dulu itu muncul kembali bukti-bukti baru yang kemudian oleh hakim dinyatakan itu adalah palsu. Jadi bukti-bukti yang lama itu telah diputuskan oleh hakim bahwa itu adalah palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Lalu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuannya adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal itu diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu diatur dalam pasal 70 UU Nomor 14 tahun 1985. Yang kedua adalah dende verzet. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Nah, dasar hukumnya dapat kita lihat dalam 378 sampai 384 RF dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, yaitu artinya mengikat
penggugat dan juga tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan ini merupakan upaya hukum luar biasa. Dan der Verset diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Selanjutnya mengenai proses eksekusi akan disampaikan oleh teman saya Aulia Koturnada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak adanya upaya hukum dari pihak lawan perkara yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi kasasi, atau peninjauan kembali. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan uit verbal bilforage atau UBV. Objek eksekusi termasuk juga tentang putusan perdamaian, gros akta notarial, jaminan objek gadai, hak tanggungan fidusia, sewa beli, leasing, putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu putusan arbitrase nasional atau internasional. Adapun menurut jenisnya, eksekusi meliputi eksekusi real dan eksekusi parate atas benda jaminan dan eksekusi melakukan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan putusan yang bersifat kondemnatoir atau penghukuman secara paksa oleh pengadilan negeri dengan diterbitkannya suatu penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan yang disebabkan pihak yang kalah berperkara atau termohon eksekusi. Dalam praktek pelaksanaan eksekusi di tempat objek eksekusi dilakukan oleh panitera atau sering dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti di bawah perintah, pimpinan, dan pengawasan ketua pengadilan negeri. Eksekusi harus diselesaikan secara tuntas dan hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi. Kemudian yaitu hambatan eksekusi. Pada dasarnya, pengadilan negeri berupaya memberikan pelayanan yang sangat baik, cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun, pada realitanya, ada kala dijumpai hambatan. Yaitu yang pertama, hambatan yang berkaitan dengan eksekusi, adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Seperti eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan dari pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksekusi. Kemudian yang kedua yaitu eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai. Maksudnya sekalipun termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri, pelaksana paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena pemohon eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu selesai tahap unmanning pemohon eksekusi, tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa termohon eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada pemohon eksekusi. Kemudian yang keempat, objek eksekusi milik negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan oleh sita eksekusi. Kemudian yang kelima, objek eksekusi telah berubah menjadi barang milik negara. Kemudian yang keenam, pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan aset termohon eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi. Yang ketujuh, persyaratan tentang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemohon eksekusi. Yang kedelapan, setelah pemohon eksekusi diterima pengadilan negeri, namun pemohon eksekusi belum membayar biaya panjat eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM. Kemudian yang kesembilan yaitu objek eksekusi tersangkut perkara lain. Yang kesepuluh, aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah termohon eksekusi yang berada di atas tanah objek eksekusi.
itu tadi adalah hambatan untuk menyelesaikan eksekusi. Hambatan eksekusi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang proses eksekusi. Surat permohonan eksekusi yang memuat alasan-alasan secara cepat dan benar diajukan oleh pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara tersebut, sekalipun objek eksekusi terdapat di pengadilan negeri lain. Setelah permohonan diteliti dan dihitung besarnya panjar biaya eksekusi, maka dikeluarkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar oleh petugas pengadilan yang diserahkan kepada pemohon eksekusi untuk dibayar dengan cara transfer melalui bank yang jumlahnya sesuai dengan slip setoran panjar biaya eksekusi. Kemudian, bukti setoran dari bank oleh pemohon eksekusi diserahkan kepada petugas kepaniteraan perdata, kemudian dicatat dalam buku jurnal keuangan eksekusi. Selain dicatat dalam buku jurnal eksekusi, juga dicatat dalam register permohonan eksekusi sekalipun diberikan penomoran perkara eksekusi. Selanjutnya, pengadilan negeri menyiapkan penetapan peneguran atau enmening yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi penentuan tanggal pemanggilan terhadap termohon eksekusi untuk dilakukan peneguran agar memenuhi amar putusan pengadilan yang telah menghukum dirinya. Pada waktu yang ditentukan, termohon eksekusi datang menghadap pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan kepada termohon eksekusi agar memenuhi isi putusan secara sukarela dengan diberi tenggang waktu selama 8 hari dan terhitung sejak teguran dilakukan. Kemudian dengan berakhirnya waktu yang ditentukan tersebut, termohon eksekusi tetap tidak memenuhi putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi berupa perintah kepada panitera, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Dalam hal ini, pada waktu perkara pengadilan negeri berlangsung, tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek perkara atau harta milik tergugat, maka sita eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan negeri atas permohonan pemohon eksekusi. Kemudian, sebelum eksekusi dilaksanakan, dapat dilakukan terlebih dahulu tindakan tentang pencocokan tentang batas luas dan kondisi terhadap harta milik termohon eksekusi yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang constatering atau setelah menerima permohonan dari pemohon eksekusi. Hasil pencocokan tersebut berupa objek eksekusi dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi serta diketahui oleh termohon eksekusi dan pemohon eksekusi. Tahap berikut sebagai puncaknya adalah pelaksanaan eksekusi untuk eksekusi pengosongan dan penyerahan barang tak bergerak, sebelumnya didahului dengan rapat koordinasi pengamanan dengan aparat keamanan kepolisian dan kekuatan umum lainnya yang akan membantu pengamanan pada waktu pelaksanaan eksekusi. Dengan telah selesainya pelaksanaan eksekusi, maka berkas eksekusi disimpan di kepaniteraan hukum untuk diarsipkan. Pengadilan telah menetapkan berbagai aplikasi, diantaranya yaitu SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sehingga selain dilakukan pencatatan proses eksekusi secara manual dalam buku jurnal keuangan dan buku register, juga dilakukan penginputan dalam SIPP. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya dan kesalahan kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.